Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar? Tentu kalian sekarang sedang bahagia ya, sudah berkumpul sama keluarga dan mungkin puas. Seminggu sudah waktu anak-anakku bersua langsung bersama ayah bunda, bermanja-manja, bahkan mungkin minta dimasakin makanan yang selama ini nggak pernah dimakan atau jarang dimakan di madrasah. Makanan masakan bunda, masakan ibu yang selalu dinanti, dirindui. Semoga anak-anakku semua sehat walafiat, semakin punya tenaga yang lebih. Ini penting karena memang pertama banyak tugas yang kalian harus selesaikan, baik dari membaca artikel-artikel, memahaminya, kemudian juga memahami video-video pembelajaran yang diberikan, sampai beberapa tugas menghafal yang memang sudah biasa kita lakukan di madrasah. Semoga Ananda tidak merasa bosan, tetapi kemudian tetap semangat, apalagi tadi langsung dibimbing, ditemani oleh orang tua kalian masing-masing. Anak-anakku yang berbahagia, Ustadz tidak akan bicara tentang virus corona yang lagi menjadi pembicaraan perhatian hampir semua orang karena sudah banyak dibahas. Tentu tidak. Semakin dibahas semakin buat kita merasa risau dan seperti menghadapi sosok hantu yang nggak jelas, kita nggak pernah lihat, kita hanya melihat hasil foto atau mungkin video dari pembesaran di internet atau di laboratorium, atau kita dengar penjelasan dari para dokter tentang sifat-sifatnya, gejala-gejala yang ada, dan kemudian akibatnya kalau dia berada atau hinggap di tubuh kita. Kita nggak tahu persis seperti apa, tetapi faktanya memang secara saintifik itu ada. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika kemudian seseorang tiba-tiba divonis dia mengidap atau dia terinfeksi virus tersebut, sehingga tentu suasana menjadi sangat berubah. Keluarga sedih, sudah pasti yang sakit juga, dan itu akan menjadi satu hal yang menyiksa sekali tentunya. Kita berdoa semoga Ananda semua, orang tua, keluarga, juga keluarga Ustadz di sini, Ustadz kita semua yang sekarang sedang berada di rumah juga, dan juga tetap aktif memantau, memberi bimbingan kepada kalian dalam menjalankan proses belajar secara daring ini. Anak-anakku yang berbahagia, Imam Syafi'i, salah seorang imam besar, pendiri atau tokoh utama, peletak dasar dari mazhab Syafi'i, pernah menasihati kalau orang ingin tinggal di satu tempat, maka dia harus memperhatikan dua hal. Apa itu? Pertama, pastikan di sana ada faqih, seorang ahli tentang Quran, hadis, tentang fikih, tentang tafsir dan seterusnya, sehingga kita bisa berdialog, bertanya tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan pesan-pesan Allah dan Rasulullah.
Tetapi pada saat yang sama kata beliau, pastikan di sini ada seorang tabib, ada dokter, ada ahli kesehatan yang bisa kita jadikan tempat berkonsultasi untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari terkait dengan kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dua ahli ini ada di sana, maka tempat itu layak untuk kalian tempati, kata beliau. Anak-anakku yang berbahagia, pada zaman keemasan Islam dulu, munculnya seorang yang ahli tentang Quran, hadis, tapi juga dia seorang tabib, seorang dokter, atau bahkan seorang insinyur, seorang ahli luar angkasa, astronomi, itu udah biasa. Nah, tetapi saat ini sangat tidak biasa. Ilmu itu sudah dipisah, dianggap dua aspek yang bertentangan yang tidak pernah ketemu. Nah, munculnya virus corona ini saya kira menguatkan kembali apa yang kita sejauh ini bicarakan di madrasah, yang kita selalu sampaikan kepada anak-anakku semuanya tentang visi misi madrasah kita, bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak terpisahkan. Ilmu matematika, IPA, ilmu astronomi, ilmu tentang air, tentang gunung, tentang bintang, itu menyatu dengan ilmu-ilmu yang kita sebut dengan misalnya ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan seterusnya. Bahkan kita bisa baca dalam banyak ayat Al-Quran bahwa ayat-ayat terkait tentang alam semesta itu jauh-jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat tentang ibadah mahdhah atau rukun Islam yang 5 itu. Imam Syekh Tontowi Johari menegaskan dalam tafsir beliau Al-Jawahir, ayat-ayat tentang fikih itu tidak lebih dari 150 ayat tentang ibadah mahdhah. Tetapi ayat-ayat tentang semesta itu ribuan. Nah, tetapi kemudian sayangnya umat Islam lebih banyak sibuk kepada tidak lebih dari 150 ayat tersebut dan mengabaikan ayat-ayat yang lain yang terkait dengan alam, terkait dengan air, terkait dengan gunung, terkait dengan cahaya, matahari, dan seterusnya. Padahal di banyak sekali ayat Allah menegaskan pentingnya untuk mempelajari ini. Bahkan ayat-ayat pertama ketika Rasulullah berdakwah tentang tauhid itu selalu dikaitkan dengan alam semesta. Karena memang kemudian memahami kehadiran Allah, memahami kekuasaan Allah itu hanya bisa terjadi ketika kita bisa melihat semesta ini. Karena itulah para mufassir menyebut sebagai al-kainat atau malakut as-samawati wal ard. Semua itu benda-benda yang ada di semesta ini adalah dalalah balighah, penunjuk yang luar biasa yang menyampaikan kita kepada liwahdaniyatillah, keesaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa dipisahkan ilmu tentang alam ini dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan tauhid. Karena bahkan kalau kita lihat Nabi Ibrahim sendiri, seperti yang Pak Guru sering sampaikan, itu membangun kerangka tauhidnya itu setelah beliau melihat semesta. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami paparkan kepada Ibrahim alaihissalam itu kerajaan semesta ini.
bagaimana bintang ke bintang, bagaimana bulan, matahari dan seterusnya. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin, supaya keimanannya mantap. Jadi kita belajar semesta ini tujuannya adalah untuk tauhid, mengenal Allah. Tafakkaru fil khalqi, berpikirlah tentang makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, tapi jangan berpikir tentang pencipta. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna qatra, karena kalian tidak akan pernah bisa sampai untuk mengetahui itu, karena Allah itu melampaui. Jadi kemampuan otak kita tidak bisa menangkap kesemestaan pencipta atau Rabb dari alam semesta ini. Yang mungkin kita lakukan adalah melihat kekuasaannya melalui alam semesta ini. Nah, virus corona ini anak-anakku adalah, atau virus-virus lain itu adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Betapa kita tidak boleh meremehkan sesuatu sekecil apapun. Makanya dalam Al-Baqarah itu pernah disinggung tuh, ketika Allah membuat perumpamaan ba'udah seperti nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari ba'udah. Itu benda kecil itu adalah ayat besar yang dijelaskan. Sebagian kemudian bisa mengingkari Allah, sebagian lain bahkan bisa mendapat petunjuk dari ayat-ayat semacam itu. Nah, kita berharap corona ini muncul untuk menguatkan keyakinan kita tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu, bisa mengalahkan manusia yang mengaku diri sebagai sangat kuat hanya dengan seekor virus kecil yang tadi nggak terlihat, tidak bisa kita raba, yang bisa kita tahu tiba-tiba dia ada di tubuh kita, dan saat itu kita sudah bisa jadi tidak bisa lepas darinya. Na'udzubillah. Nah, jadi anak-anakku, yang ingin Pak Guru sampaikan, bayangkan kalau misalnya dua sosok tadi itu, tabib, seorang ahli kesehatan, atau nanti mungkin seorang insinyur. Karena insinyur itu penting sekarang. Mendesain alat-alat kesehatan itu butuh insinyur, butuh ahli yang mengetahui bagaimana konstruksi satu benda untuk kemudian dijadikan. Itulah kemudian kita lihat banyak peralatan medis itu butuh insinyur, butuh ahli kimia juga. Bagaimana menciptakan alat-alat sampai kaca yang bisa memperbesar, kaca pembesar. Jadi itu butuh insinyur, butuh ahli-ahli yang lain. Karena itu apapun yang kita pelajari dari alam ini, itu adalah sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan kehidupan ibadah mahdhah kita, yang tadi disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tersebut. Nah, bayangkan kalau kemudian ada di antara kalian itu pada saat yang bersamaan menjadi seorang hafiz, atau menjadi seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli ilmu kalam dan seterusnya, tapi juga seorang dokter, seorang insinyur, seorang peneliti tingkat dunia yang menemukan banyak hal, seorang yang menemukan berbagai jenis alat-alat yang dibutuhkan untuk manusia, seseorang yang menemukan berbagai obat-obat yang dibutuhkan oleh manusia. Bayangkan itu adalah salah satu di antara kalian, atau mungkin kalian, banyak di antara kalian dari yang saat ini belajar di madrasah saya ini. Apa yang terjadi? Subhanallah, kalian sudah mendapat dunia dan akhirat benar-benar. Dan karena itulah memang dunia ini jangan diabaikan. Memang dunianya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Memang ini permainan, tetapi
seorang pemain itu bisa dia bahaya, bisa dia kemudian menjadi masalah kalau dia tidak bermain dengan baik. Sama seperti bola misalnya, atau permainan apa yang kalian suka. Kalau kalian nggak sungguh-sungguh, maka kalian akan tentu tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat atau bahkan mendatangkan bahaya, bukan hanya bagi kalian tapi juga bagi anggota tim kalian dan seterusnya. Nah, karena itu anak-anakku, dunia ini sementara, karena itu harus kita gunakan sebagai wahana untuk mencapai nanti kesuksesan, kebahagiaan, kebaikan di akhirat kelak insyaallah.